Tapi aku malah dibikin shock. Aku melihat suamiku sedang duduk bersemedi tanpa mengenakan. Ya Tuhan, aku kaget bercampur kecewa. Papa. Saat itu, dengan kondisi yang serba aneh, suamiku mengajak untuk berhubungan. Dengan kasar dia memaksaku. Aku benar-benar gak berdaya. Aku gak bisa menolak permintaannya. Ternyata sikap Mas Dimas semakin seperti setan. Dia malah memukulku. Padahal gak pernah sekalipun Mas Dimas berani memukulku. Gak cuma itu saja. Caranya dia juga sangat kasar. Hari itu, aku seperti disiksa. Aku seperti diperkosa suamiku sendiri. Aku cuma bisa nangis. Kenapa Mas Dimas berubah? Kamu kayak binatang. Kamu tega banget. Kamu gak ingat aku tuh istri kamu, tau gak? Aku bingung dan takut dia berbuat seperti ini lagi. Aku trauma. Tapi ternyata ketakutanku dikalahkan oleh rasa penasaranku sendiri. Aku merasa ada yang gak beres dengan Mas Dimas. Aku merasa dia ternutup-nutupi sesuatu. Tapi apa? Aku juga bingung. Tapi aku gak mungkin bertanya, karena aku tahu itu semua cuma buang-buang waktu saja. Aku tahu pasti Mas Dimas gak akan pernah ngaku. Apalagi belakangan Mas Dimas jadi sering mengunci diri di kamar. Bayang-bayang rasa traumaku. Aku pengen hidupku balik lagi seperti dulu. Seorang istri mempunyai kewajiban untuk berbakti kepada suaminya. Tetapi bagaimana jika sikap Dimas justru membuat hidup Tia menjadi semakin menderita? Apakah yang akan dilakukan oleh Tia? Dan sanggupkah Tia mengembalikan keharmonisan keluarganya seperti dulu? Sampai pada akhirnya aku diberi kesempatan untuk mencari tahu apa yang sebenarnya dia lakukan. Kupikir aku harus melihat apa yang dia kerjakan. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Tapi aku malah dibikin shock. Aku melihat suamiku sedang duduk bersemedi tanpa mengenakan. Ya Tuhan, aku kaget bercampur kecewa. Papa, ini apa ini Papa? Mama, kamu, Mama ngapain sih kesini? Mama, pergi, Mama pergi aja. Papa sadar dong Papa. Papa, aduh ya ampun Papa. Mama gimana sih? Papanya ini buat apa ini Papa? Ini penting buat Papa tahu, Mama. Buat apa? Ini penting buat Papa. Jadi, selama ini dia hanya melakukan hal seperti ini. Buat apa? Aku udah gak tahan. Aku marah dan nangis. Aku tanya, apa yang sebenarnya dia lakukan? Kenapa dia berubah? Dan semua ini tuh buat apa? Kenapa dia harus bersemedi seperti itu? Aku paksa dia. Aku udah gak bisa lagi memendam semua perasaanku. Aku emosi. Tapi pengakuan Mas Dimas ternyata malah bikin aku kaget sekaligus nangis. Kita bisikan. Mana Mama nggak denger Papa. Papa sadar Papa, ya ampun. Papa. Papa dengar bisikan. Papa dengar bisikan. Papa dengar bisikan. Papa dibisikin harus nyari perempuan lagi. Ya ampun. Harus nyari perempuan lagi, Ma. Papa sadar. Ini buat apa? Nggak mau. Mama nggak rela. Mama nggak rela Papa seperti ini. Nggak rela. Mama pergi. Pergi. Mas Dimas mengaku telah mendapat bisikan gaib. Dia bisa menyembuhkan orang. Dan parahnya lagi, malah dengan bangganya dia bilang, dia telah
beberapa wanita untuk melindungi. Rajin beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan akan menjauhkan kita dari kesesatan. Tia dihadapkan pada situasi yang membuatnya marah sekaligus kecewa. Suaminya terjerumus ke dalam sebuah kesesatan. Bukan itu saja, Tia pun harus menanggung akibat dari perbuatan suaminya. Saat itu, kupikir suamiku benar-benar sudah gila. Buat apa? Ini semua tuh cuma bisa merugikan orang-orang di sekitarnya. Udah mama ada. Mama sadar, Mama. Di situ aku cuma bisa nangis. Aku benar-benar merasa nggak berdaya. Aku marah, sedih, kecewa jadi satu. Sadar, Mama. Ini melawan agama, Mama ingat Tuhan. Ya Tuhan, aku salah apa? Kenapa Mas Dimas masih percaya hal seperti itu? Apa dia nggak sadar kalau dia itu udah jauh tersesat? Aku bingung. Aku harus bagaimana? Aku nggak bisa hidup dengan dia seperti ini. Tapi aku juga nggak bisa terus membiarkan kelakuannya. Aku bingung. Aku harus bagaimana? Apakah aku harus meminta cerai pada suamiku dengan memulai hidupku dari awal lagi? Papa, Mama mau bicara dengan Papa. Apa? Papa kalau nggak berubah, Mama minta cerai. Cerai gimana?